Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara kajian Islam Akwal Ramadan yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Anwar Sani dengan tema lebih jauh menganalisis sebetulnya kita yang butuh berzakat, tanda tanya. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke arah yang lebih terang dari zaman jahil, zaman yang lebih gelap, mengarah menuju ke zaman yang lebih terang dan terarah. Dan insya Allah dengan tausiah ini semoga kita semua dapat mengambil semua hikmah dan barokah yang akan kita dapat untuk kehidupan kita ke depannya. Untuk membersihkan waktu, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Anwar Sani, dan tempat waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Mas, siapa namanya? Mas Hendy. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kalimat itu kita yang butuh zakat, tanda tanya. Karena memang banyak persepsi di kita hari ini, zakat itu untuk 8 golongan. Ya kan, ayatnya jelas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimi wa fi sabilillah wa bin sabil. Saya yakin di kajian-kajian di sini udah sering dibahas itu. Maka kayaknya udah ngotok kali ya. Mas, sampai ceblok. Ngotok nanti ceblok ya. Ya, karena memang kebanyakan pembahasan tentang zakat itu siapa penerimanya, kemudian hitung-hitungannya berapa, gimana ngitungnya, kapan waktunya, dan segala macam. Saya yakin itu sudah hatam di sini. Luar biasa. Iya. Yang isi kan banyak, bukan saya saja. Yang isi banyak, ustadz-ustadz dari lembaga-lembaga zakat yang lain juga sering hadir di sini. Maka saya yakin tentang zakatnya mah, tentang hitung-hitungannya mah, insya Allah khatam. Ya, khatam berarti sebenarnya udah tinggal posting aja. Ya, karena memang bahkan gini, bicara tentang zakat, Bapak Ibu sekalian mau cari literatur di mana saja, mau ngeklik di Google, itu semuanya akan muncul. Apa pengertian zakat di mana? Semuanya ada, ya. Mau nanya kalkulator zakatnya, klik kalkulator zakat, keluar semuanya. Udah, pokoknya gampang. Ngitungnya gampang, keluarinnya yang susah. Tuh, kalkulator ada di depan mata, gitu ya. Ngitungnya mah gampang, keluarinnya yang berat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lebih fokus ke motivasi zakatnya, ya. Siapa sih yang butuh zakat? Apakah orang fakir, miskin, atau 8 golongan asnaf tadi? Apakah kita sendiri sebenarnya? Kalau menurut ayat yang tadi, 8 golongan asnaf yang berhak atas dana zakat itu, saya pertegas. Bisa jadi saya salah, tapi saya pengen memisahkan bahwa ternyata ada dan gak ada 8 asnaf tadi, tetap zakat harus ditunaikan. Apakah di saat kemudian 8 asnaf itu udah gak ada semua nih? Udah nggak ada orang fakir, nggak ada orang miskin, gitu kan? Udah nggak ada amil pada tutup semua deh kira-kira, gitu ya. Tapi orang jadi kaya semua nih. Dan nanti ternyata akan ada wayahnya, akan ada waktunya di saat semua orang jadi kaya. Orang sudah bawa ember, udah bawa karung isinya duit, ya. Iya, nanti ada. Nggak tahu kita masih hidup apa enggak nanti. Di zaman yang seperti itu nanti akan ada zamannya. Ini ada hadis. Jadi di saat zamannya seperti itu, kita udah bawa duit sekarung, semua orang bawa duit, kemudian kita mau bagi, itu udah gak ada orang miskin lagi, gak ada orang yang mau terima lagi. Dalam kondisi yang seperti itu pun
zakat tetap wajib ditunaikan. Apakah di saat udah nggak ada orang fakir miskin kemudian zakat udah nggak, udah nggak ada orang fakir miskin, dan nggak usah zakat lagi? Enggak, zakat mah tetap harus ditunaikan. Nah, maka sebenarnya zakat itu nggak ada hubungannya sama orang fakir miskin. Fakir miskin dan 8 asnaf yang lain itu penerima manfaat zakat. Tapi sesungguhnya yang butuh zakat adalah diri kita sendiri. Kok diri kita sendiri? Bukan berarti diri kita sendiri kemudian kita berharap zakat. Bukan. Kita butuh segera berzakat. Rasanya gatel gitu kalau duit kita belum kita zakat gitu. Rasanya masih ada yang gak enak tuh hati kita, langkah kita, segala macam aktivitas kita. Di saat rezeki yang Allah berikan itu kemudian belum kita zakati, maka kita gatel pengen segera mengeluarkan rezeki yang Allah berikan dengan zakat. Bahkan kalau orang kaya minta zakat, itu lebih parah. Karena di saat orang kaya mau zakat akan menambah bara api neraka. Dan kemudian di saat disampaikan seperti itu, ada sahabat Rasulullah yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang dimaksud orang kaya? Yang dimaksud oleh Rasulullah orang kaya adalah orang yang bisa makan siang dan makan malam. Itu aja udah dianggap sama Rasulullah sebagai orang yang kaya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka motivasi zakat yang perlu. Hitung-hitungannya mah udah yakin, saya udah tahu semua nih teman-teman, sahabat-sahabat yang di sini, baik yang di sini, di pusat, di perkantoran, dimanapun. Soalnya banyak nih ustaz-ustaz tentang zakat ini berkeliling, ya. Tahu sendiri, lembaga zakat mah panennya di bulan Ramadan. Maka persepsi yang kita bangun saat ini bahwa zakat itu ada hubungannya dengan orang miskin, maka fundraising paling mudah. Ini fundraising paling mudah. Lembaga-lembaga zakat itu pakai fotonya orang miskin. Maka di saat kita menunjukkan foto orang yang lagi susah, lagi kelaparan, lagi melas gitu, itu udah paling gampang tuh nyari duitnya. Karena persepsi orang lagi-lagi ada zakat itu untuk orang miskin. Padahal nanti ada waktu di saat udah nggak ada orang miskin lagi, kita tetap harus berzakat. Saya ngasih gambaran gini. Kita makan. Makanan yang kita makan di depan yang dihidangkan itu lezat sekali. Bayang ya, puasa-puasa makanan lezat kayak apa? Langsung pada gila. Ya, kayak apa lezatnya. Kemudian higienis, sudah diuji klinik, sudah diuji lab bahwa di situ nggak ada penyakitnya misalnya. Penuh dengan vitamin, penuh dengan nutrisi, termasuk minumannya juga kayak begitu. Kita makan dan kita beli dengan cara yang halal, dengan rizki kita yang halal, tidak dari korupsi. Sebegitu hebatnya tuh makanan, kita makan masuk ke dalam mulut kita, minuman yang masuk dalam mulut kita, setiap hari ada yang kita keluarin. Seandainya tubuh kita jadi tubuh yang pelit nih, medit, pikir gitu, makan aja deh, minum aja terus, jangan ada yang dikeluarin, sayang. Ya. Udah makan terus, minum terus, mau ke belakang, mau pipis, entar dulu deh, jangan keluar, udah sayang, udah biar jadi daging aja. Mau ke belakang nih pagi-pagi, jangan, tahan aja, jangan ada yang dikeluarin. Maka apakah dalam kondisi seperti itu menjadikan badan kita semakin sehat? Ternyata enggak. Kita tahan aja 2 hari, 3 hari dah, kalau nggak masuk rumah sakit. Begitu juga dengan harta yang kita miliki. Kita walaupun dapat rezeki dengan cara yang halal, ya, nikmat, maka tetap harus ada bagiannya orang lain yang Allah titipkan melalui kita. Kalau kita punya taman di depan rumah kita, pasti kita berharap taman yang ada di depan rumah kita itu hijau, tumbuh subur, ya, asik lagi pandang mata, gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan dengan taman itu yang ada di depan rumah kita? Apakah kemudian kita biarkan begitu saja? Kita nggak pernah pangkas tuh, biarin aja sebulan, setahun, 2 tahun dibiarin. Apakah semakin indah? Enggak. Semakin sering kita pangkas, semakin sering kita potong, semakin kita sering rapiin, berarti rumputnya dipotong-potong,
Yang pohon-pohon yang udah agak gini dikit potong lagi, maka semakin indah. Itu tandanya di saat sering kita pangkas, sering kita potong, malah justru menjadikan taman kita semakin indah. Makanan yang kita makan pun, yang masuk ke dalam tubuh kita, tidak semuanya akan jadi daging, tidak semuanya akan jadi tenaga. Tetap sehigienis, sesehat, seluar biasanya itu makanan, tetap harus ada yang kita keluarkan. Begitu juga dengan harta kita. Kan kita persepsinya kalau zakat itu ngurangin rezeki kita. Karena memang hitungan secara kasat matanya begitu. Punya duit 100 juta, maka zakatnya 2,5 juta, ya kan? 2,5%. Punya uang 10 juta, maka zakatnya 250.000 rupiah. Nah, kalau dari 100 juta jadi dikurangi 2,5 juta kan jadi tidak genap 100 juta. Itu kan pandangan kita. Tapi pandangan Allah nggak kayak begitu. Justru setelah dikeluarkan 2,5%-nya, rizki ini menjadi rizki yang penuh berkah. Kemudian Allah menyuburkan, menjadikan harta itu menjadi suci, menyucikan jiwa kita. Padahal cuma 2,5% doang tuh. Nah, kalau kita orang pelit, enggak nih, jangan. Kalau dikurangi 2,5 juta, jadi nggak genap 100 juta. Subhanallah. Yang kayak begini nih, uang kita sih di depan mata kita 100 juta, tapi secara keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ngambil dengan caranya Allah sendiri. Kita nih nggak mau bayar zakat nih, nggak apa-apa. Allah emang sepi? Enggak, Allah nggak sepi. Allah nggak butuh zakat kita, kita yang butuh. Kalau kita punya uang banyak, kemudian nggak zakat nih, nggak infak, nggak sedekah, Allah mengambil dengan caranya Allah sendiri. Mobil yang belum wayahnya masuk bengkel nyerempet. Anak kita yang belum wayahnya masuk rumah sakit, nggak ada tuh catatan di Lauhul Mahfuz anak kita masuk rumah sakit, masuk. Bahkan kalau udah kita mau zakat, kita mau infak, kita mau sedekah, bisa merubah juga tuh catatan Allah yang di Lauhul Mahfuz. Hari ini agendanya nih, kan kita sudah dicatat sama Allah semuanya nih. Jam segini, detik ini mau kemana, mau di mana, mau ngapain, kejadiannya apa. Hari ini misalnya ditakdirkan kita kecelakaan, tapi paginya kita sedekah, zakat mau urusannya udah beres. Zakat mau udah beres dulu. Kita sedekah, maka catatan Allah yang ada di catatannya Allah bisa di-take itu diganti. Nggak jadi kita masuk rumah sakit, nggak jadi. Dan di saat kita eksekusi nih, sedekah, kemudian kita aman-aman aja nih hari ini, nggak ada apa-apa. Iya, karena kita nggak tahu catatan Allah kayak apa hari ini. Kan gitu, Masya Allah. Dulu kita berpersepsi gini, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Pasti jawabannya gitu, ya kan? Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Kita rubah persepsi itu. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan rugi banget lagi. Bukan cuma rugi, apalagi cuma sekedar nggak apa-apa. Kayaknya nggak ada ininya gitu, nggak ada artinya gitu. Maka hari ini ada orang yang bayar zakat tuh biasa aja, kalem. Kalem tuh bukan karena nerimo, bukan, karena merasa terpaksa. Iya deh, daripada udah keluarin. Sama bagian SDM yang langsung motong nih, udahlah, iya dah, pokoknya dah, terserah dah. Sambil begitu nih, nyerahinnya tuh udah kayak gak ikhlas, tapi iya gitu dah. Gimana tuh bahasanya? Karena hampa, bayar zakatnya tuh hampa. Merasa, bahkan banyak yang merasa terpaksa. Bayar zakat tuh terpaksa. Daripada ya deh gak apa-apa deh, kayak gitu mau apa ya, dalam hati itu, di hati itu gak ada nyesnya tuh, gak ada semangatnya, gak ada bahwa memang punya duit nih, punya harta nih, apalagi yang belum, boro-boro kayak begitu ya. Yang ada aja ya itu sepok, bahasa Jawanya. Tahu gak sepok? Gak ada rasanya. Bayar zakat tuh biasa-biasa aja. Padahal di saat kita tahu
Kan tadi kita bicara menyampaikan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan rugi banget. Sholat subuh, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang wajib. Kerjain, udah nggak usah banyakkan tanya, kerjain aja. Karena itu wajib. Karena kalau nggak dikerjain kita dosa, udah gitu aja. Dan kita punya kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ada qobliyahnya, ada badiahnya, ada duhanya, ada tahajudnya, ada sholat hajatnya. Dan Allah membentangkan, mempersilahkan kepada kita mau minta apa Allah akan kabulkan. Kitanya yang malas. Kitanya yang malas. Dan kita lebih mau kerja lembur mati-matian dibandingkan ngadep Allah yang cuma sebentar. Padahal Allah yang ngasih rizki. Maka banyak di antara kita bahkan belum azan subuh aja udah berangkat. Luar biasa. Secara kerja keras mah luar biasa. Kita pulang, anak kita udah tidur lagi. Berangkat anak kita masih tidur, pulang anak kita udah tidur lagi. Hebat gak? Secara ikhtiar duniawi luar biasa. Tapi Allah bingung lewat malaikatnya. Itu hamba-hambaku pada mau kemana tuh? Kerja ya Rob, nyari rizki. Emang siapa yang ngasih rizki? Aku yang ada di sini gak disamperin dulu, langsung pada kabur. Pada nggak sholat subuh lah. Wah, mau sholat tepat waktu aja beratnya minta ampun. Tar dulu tinggal ngeprint. Itu belum itu. Tinggal ngeprint doang nih. Tinggal 2 lembar lagi deh, tanggung. Oh, kalau udah kayak begitu, menggeser, kita berani menggeser waktu sholat, maka Allah akan timpakan kesibukan kepada kita dengan kesibukan yang lain. Setelah selesai ngeprint, ada aja tuh. Coba aja kalau mau. Memang begitu. Makanya pada telat datangnya. Enggak, ini saya bicara apa adanya ya. Dan memang begitu sih. Kita punya qobliyah yang akan menyempurnakan sholat wajib kita. Ba'diyah ya, duha yang Allah menjamin rizki kita, tahajud yang Allah mempersilahkan kepada kita, mau doa, mohon apapun Allah akan kabulkan. Kita lebih baik ini di antara kita, lebih baik kita kerja keras mati-matian ya, tapi gak tahajud. Padahal di saat kita tahajud, kita mau duha, kita mau sholat hajat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang sunnah. Ya, itu yang sunnah. Maka Allah akan memudahkan jalan kita, bekerja gampang, nyari rezeki gampang, ini gampang, itu gampang, subhanallah. Cuman kita lebih banyak mau dunianya, mau repot di dunianya. Padahal seandainya dunia kita iringi, bahkan yang awalun adalah yang ke Allahnya dulu, maka Allah akan mudahkan urusan dunia. Kita belum yakin yang kayak begini, ya kan gitu. Mungkin di forum ini saya pernah sampaikan juga. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh subhanallah. Pilihan buat kita mau ambil apa enggak. Mau ambil Allah kasih, enggak ambil enggak apa-apa. Allah enggak sedih. Kitanya aja kalau kita enggak merasa butuh, ya begitu deh. Karena apa? Hari ini mata kita masih ditutup. Ya segini-gininya deh kita bisa ngeliat. Gak bisa ngelihat yang dimaksud bahwa kebaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya tuh apa sih? Kan gak bisa ngelihat kita sekarang. Masalahnya kalau gak bisa ngelihat ya. Nah kalau gak bisa ngelihat, kalau bisa ngelihat repot. Semua orang berduyun-duyun ke masjid juga. Gak ada ujiannya. Begitu juga dosa. Dosa tuh kita gak bisa ngelihat sekarang dosa. Kita maksiat misalnya nih, sekali maksiat jendol kepala kita satu. Kita maksiat lagi jendol kepala belakang. Kita maksiat lagi tangan kita jendol tangan kita. Kalau seandainya kayak begitu, kita berburu-buru nggak pada ninggalin maksiat. Ya kan begitu. Karena kita nggak tahu dosa segede apa, dan kita nggak tahu pahala segede apa. Itulah ujian Allah. Dan Allah bentangkan semua kesempatan itu kepada kita. Itu baru kita bicara sholat. Bicara zakat, yang wajib adalah zakat. Maka
Bicara zakat tutup mata, nggak usah banyak ngitung, nggak keluar malah. Ya. Pokoknya keluarkan zakatnya 2,5%, selesai urusan beres. Dan jangan puas di situ, keluarkan infak dan sedekah sebagai tambahan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan rugi banget. Infak sedekah nggak wajib, nggak ada hitungannya, nggak ada ditentukan jumlahnya berapa. Tapi Allah memberikan isyarat, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu 'adafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepadaku dengan pinjaman yang baik, maka akan aku berikan kepadanya perlipat gandaan yang banyak. Allah menjanjikannya kayak begitu. Allah menjanjikannya nganggap sedekah kita, infak kita itu sebagai pinjaman, karena Allah tahu kita pada pelit. Udah deh, infak aja, nafkah yang baik. Jangan dari harta yang kita tidak suka, enggak. Dari harta yang kita cintai, dari harta yang baik, maka Allah nganggap itu sebagai pinjaman. Dan karena Allah yang nganggap sebagai pinjaman, pasti Allah kembalikan. Dan enggak cuma dikembalikan, tapi Allah menjanjikan perlipat gandaan yang banyak. Subhanallah. Kita aja yang gak mau, merasa rugi kalau kita bayar infak. Duit kita habis dong, kurang dong, buat makan istri gimana. Maka kita sering dalam pikiran kita bahwa rizki hanya gaji. Nah itu tuh banyaklah di antara kita. Makanya banyak orang demo, banyak orang mempertahankan pengen naik cuma 50.000, cuma pengen naik 100.000 dari UMR sekian, pengen sekian. Emang naiknya sampai jutaan? Enggak tuh, cuma berharap naik sedikit doang tuh sampai kebubukan. Karena merasa bahwa rizkinya Allah hanya gaji. Salah. Rizkinya Allah terbentang di langit, di bumi, kanan, kiri, depan, belakang. Semua rizkinya Allah. Dan Allah sampaikan kepada kita, kalau kita mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan. Subhanallah. Mungkin karena kita sering sedekahnya kecil, diganti juga sih sama Allah, tapi kecil juga, maka tidak surprise gitu. Dapatnya tuh nggak surprise, biasa-biasa aja. Ditraktir makan 10.000, 15.000. Oh iya, paginya mungkin sedekahnya 1.000. Ya kan begitu. Diganti Allah sih 10 kali lipat, tapi nggak terasa karena memang sedekahnya segitu. Coba sedekah rumah, coba sedekah motor. Ayo Ustaz Mansur aja. Emang iya. Ini kalau saya bicara atas nama Amil, saya sekarang ya memotivasi para amilin harus kaya. Gimana caranya? Amil tuh harus kaya. Ustaz Mansur gambarinnya gini. Secara kebaikan seorang amil itu sudah hebat. Ngajakin orang yang tadinya nggak mau zakat jadi mau zakat, ya kan? Orang susah kita bantu tidak pakai uang kita, hebat gak? Orang susah kita bantu tapi tidak pakai uang kita, pakai uangnya donatur, ya kan gitu. Kita ngumpulin zakat nih, udah kayak kita kayak pahlawan aja tuh ngasih kepada orang miskin, padahal itu bukan uang kita, uangnya orang lain, uangnya donatur. Dan di saat kita membantu orang miskin, yang didoain emang donatur, didoain kita. Nah, makasih ya nak, saya doain cepat kaya, saya doain berkah hidupnya, saya doain banyak macam-macam tuh. Yang didoain amilnya, bukan donaturnya. Luar biasa kan? Amil nih, dahsyat, asli dahsyat. Tapi kenapa banyak amil yang miskin? Pertanyaannya begitu. Ustaz Mansur ngajarinnya begini, itu amil itu kayak tambanan air dari plastik, di atasnya penuh dengan air. Itu amalan tuh subhanallah banyaknya.
ngajakin orang yang mau bayar zakat, yang tadinya nggak mau bayar zakat jadi bayar zakat, yang tadinya nggak sadar infak sedekah jadi sadar infak dan sedekah. Bantuin orang susah dari kelaparan, kasih makan. Pengen usaha, dikasih usaha. Secara amalan udah banyak banget. Maka itu ngendon doang. Karena tidak pernah kita tusuk tuh plastiknya, jadi udah ngendon aja di atas, nggak pernah turun-turun ke kita airnya. Karena apa? Amil itu pinter ngajakin orang zakat, pinter ngajakin orang sedekah, tapi belum tentu pinter zakat sendiri. Belum tentu pinter sedekah sendiri. Ayat matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti halnya satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai terdapat 100 biji buat orang lain. Belum tentu buat para amilnya sendiri. Itu kalimat ya, ayat Al-Baqarah 261. Allah ngasih perumpamaan orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti halnya satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai terdapat 100 biji. Dan kita nih banyak orang-orang yang amil tuh gembar-gembor tentang masalah ini. Jangan cukup dengan zakat, ayo infak, ayo sedekah. Dia sendiri belum tentu infak, belum tentu sedekah. Zakat sih oke lah, tapi karena gajinya kecil gimana mau infak? Ya karena kalau pengen Allah memberikan rezeki yang banyak, infak. Karena memang Allah ngejanjiin seperti itu, perlipat gandaan yang banyak, bahkan sampai dengan 700 kali lipat, bahkan terserah Gusti Allah balasnya berapa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kita semua. Nah, bentar ya. Ya, karena saya bicara sekarang lebih banyak di mana-mana. Kemarin ke Hong Kong, kemarin ke Singapura, kemarin ke Kalimantan, kemarin saya bicara tentang motivasi zakat. Kalau tentang hitungan zakatnya mah gampang, mau cari di mana Mr. Google, saya tanya tuh berapa hitungan zakat saya, punya uang segini, keluar tuh. Tinggal telepon lembaga-lembaga, saya punya uang segini, berapa zakatnya, keluar tuh. Gampang sekali sekarang nyari hitungan zakat. Tapi yang berat adalah, yang paling berat adalah meyakini bukan orang lain yang butuh zakat, tapi diri kita yang butuh zakat itu. Bukan orang lain yang butuh infak dan sedekah, justru kita yang butuh infak dan sedekah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf ya melewati kota Madinah dengan membawa 700 ekor unta penuh dengan barang dagangan di atas punggungnya masing-masing unta. Tentu saja karena bawaannya banyak, ini menghebohkan kota Madinah. Seandainya ada 700 truk hari ini melewati jalan Daan Mogot, nih ya, kira-kira Daan Mogot heboh kan? 700 truk loh, satu orang yang bawa. Maka hari itu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf menghebohkan kota Madinah. Orang-orang yang sedang transaksi di pasar, yang lagi jual dan yang lagi beli, minta izin, bos nanti aja belinya, mau lihat dulu apa yang dibawa sama Abdurrahman bin Auf. Yang mau beli kayak begitu juga, ntar aja, saya nggak jadi nawar, ntar aja, saya mau lihat dulu apa yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf dengan 700 ekor unta yang penuh dengan barang dagangannya itu. Maka kemudian Ibunda Aisyah yang sedang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah pun, sahabat-sahabat yang mendengarkan minta izin untuk keluar dari jamaah, keluar dari forum, pengen lihat apa yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Yang lain lari pada lihat, tapi masih ada beberapa sahabat yang tinggal bersama Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah menyampaikan, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau berikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan untuk Abdurrahman bin Auf atas kebaikannya selama di dunia. Setelah itu kemudian Ibunda Aisyah melanjutkan menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain,
bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa nanti Abdurrahman bin Auf akan memasuki surganya Allah dengan cara merangkak. Bingung sahabat yang lain. Bukannya Abdurrahman bin Auf itu seorang pedagang yang kaya raya dan dermawan? Betul. Beliau pernah menyedekahkan 1.500 ekor unta. Kalau kita rupiahkan hari ini, kira-kira berapa miliar ya? Beliau pernah menyedekahkan 500 ekor kuda terbaik untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rupiahkan hari ini, berapa miliar yang telah disedekahkan, diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau pernah berinfak dengan kepingan emas, dengan dinar, dengan dirham, dan dengan harta-harta yang lain. Lucunya negeri ini, lucunya semakin banyak sedekah semakin kaya. Kan pada bingung. Dan hebohnya, sedemikian dermawannya Abdurrahman bin Auf, Rasulullah melalui ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Abdurrahman bin Auf akan memasuki surganya Allah dengan cara merangkak. Gimana kita, gimana sahabat-sahabat yang lain yang tidak sebanyak Abdurrahman bin Auf kalau infak dan sedekah? Gimana dengan kita? Sedekah gak rutin, jumlah jauh sama Abdurrahman bin Auf. Sebegitu hebatnya Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak. Maka kemudian sahabat yang tahu ini, yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bunda Aisyah, lari menuju Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, kata Ibunda Aisyah, bukan kata nenek saya, kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa dirimu akan masuk surga dengan cara merangkak. Tapi buat Abdurrahman bin Auf, walaupun merangkak, alhamdulillah masuk surga. Merangkak kayak gimana, kayak yang penting masuk surga. Alhamdulillah. Buat Abdurrahman bin Auf yang ahli syukur, maka di saat mendapatkan berita ini, Abdurrahman bin Auf gak sedih. Abdurrahman bin Auf bersuka cita, bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillah. Setelah mengucap alhamdulillah, kemudian Abdurrahman bin Auf berjalan menuju Ibunda Aisyah. Wahai Ibunda Aisyah, apakah betul yang disampaikan oleh sahabat tadi, bahwa diriku akan memasuki surganya Allah dengan cara merangkak? Wahai Abdurrahman bin Auf, betul, Rasulullah menyampaikan demikian. Engkau akan memasuki surganya Allah dengan cara merangkak. Wahai Ibunda Aisyah, hari ini engkau menjadi saksi 700 ekor unta yang aku bawa penuh dengan barang dagangan. Hari ini aku sedekahkan seluruhnya untuk fi sabilillah. Semuanya disedekahin. Kemudian Ibunda Aisyah berdoa kembali, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan keselamatan, kemuliaan, keberkahan kepada Abdurrahman bin Auf atas kebaikan beliau selama ini. Setelah berdoa, kemudian Ibunda Aisyah menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, apa yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa dirimu akan memasuki surga dengan cara merangkak, bukan karena gak bisa jalan, bukan karena gak bisa lari, tapi karena begitu dekatnya surga denganmu, engkau gak perlu lari, engkau gak perlu jalan, tinggal sekali rangkak saja, engkau sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, di saat kita menjadi orang-orang yang melaksanakan kewajiban, ya, sholatnya beres, zakatnya beres, sunnahnya kita kerjakan sebagai tambahan ibadah yang ternyata ibadah sunnah itu begitu luar biasanya, yang Allah akan anugerahkan kepada kita baik pahala ataupun apapun. Sholat sunnahnya menjadi penting, sedekah yang menjadi sunnahnya menjadi penting. Maka kita rugi seandainya kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Para hadirin yang dirahmati Allah,
sebagai motivasi berzakat, infak dan sedekah. Mudah-mudahan ini menumbuhkan kecintaan kita, semangat kita untuk berzakat. Jangan nunggu ditagih oleh las. Emang udah ada proposalnya? Nah gitu tuh biasanya. Emang udah ada suratnya untuk motong zakat? Kelamaan. Ya, justru harusnya kita yang segera menunaikan zakat, merasa bersalah, merasa tercampur dengan kotoran di saat harta, rezeki, gaji yang kita dapatkan kemudian tidak segera dikeluarkan zakatnya. Gatal rasanya. Ya, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Kalau ada yang mau tanya, monggo. Baik, demikianlah sejenak kita break dulu untuk sesi tanya jawab. Baik, untuk Iwan dan Hobnya yang mau bertanya, cungkan tangan aja. Jangan yang susah-susah ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau menanyakan tentang pembayaran zakat fitrah. Apakah kita wajib membayarkan zakat fitrah untuk asisten kita yang ada di rumah atau adik maya kita? Dan untuk orang tua sendiri, orang tua kita yang sudah tidak produktif ataupun ada saudara kita yang masih belum berpenghasilan, apakah kita wajib mengeluarkan zakat untuk mereka? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zakat fitrah dikeluarkan oleh kita kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ya, menjadi tanggungan kita. Kalau orang tua kita ikut kita, ya kita keluarkan zakatnya. Jadi ini, orang yang masih bisa masak, masih punya beras buat besok, buat sehari saja, itu masih punya kewajiban bayar zakat fitrah. Jadi memungkinkan orang miskin terima zakat fitrah, tapi dia juga ngeluarin zakat fitrah. Ya, jadi jangan karena kemudian terima zakat fitrah kemudian nggak ngeluarin zakat fitrah, salah itu. Zakat fitrah dibayarkan kepada jiwa yang ya masih punya beras, masih punya makanan untuk sehari, itu aja masih punya kewajiban, kecuali kayak Somalia. Benar-benar tuh nggak ada beras, nggak ada makanan, nah itu memang terima zakat gitu, ya. Kalau untuk asisten-asisten, saya menyarankan iya, saya juga begitu, ya. Misalnya ada pembantu di rumah kita, gitu ya, kita bayarkan saja karena memang dia ikut kita, gitu. Bahwa nanti dia kemudian membayarkan zakat fitrahnya sendiri dari gajinya sendiri lagi, no problem, nggak ada masalah, ya. Tapi sebagai kita yang bertanggung jawab atas diri, atas jiwa mereka, kita keluarkan zakat fitrahnya untuk mereka. Termasuk ibu kita, kalau memang ibu kita sudah tidak produktif ya, sudah tidak kerja dan ikut dengan kita misalnya kayak begitu, ya silahkan kita keluarkan zakat fitrahnya. Cukup Bu? Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mengenai zakat terkait dengan memberikan zakat pada hamil. Memberikan zakat pada hamil, sebenarnya kita harus melapangkan diri kita, Ustaz ya. Melapangkan diri, melapangkan hati kita agar terciptanya semangat untuk berzakat. Bagaimana cara atau tip-tipnya agar diri kita menjadi lapang, tidak sempit. Yang lapang. Iya, bagaimana kiat-kiat atau tips-tips dari Ustadz Ya. agar kita menjadi lapang sehingga tidak sempit. Oke. Lapang dalam artian rezeki kita yang lapang atau kita bayarnya kemudian ikhlas, kelas gitu. Tuntas, tas gitu kira-kira. Dua-duanya. Ya, baik. Di awal, di saat kesadaran kita tentang zakat, infak dan sedekah masih berat, masih nggak ikhlas, masih biasa-biasa saja. Ini makom, ini tentang makom ya.
Jadi gini, saya ngasih gambarannya gini. Di saat anak kita dulu masih kecil, sekarang kita juga misalnya punya anak, belum wayahnya untuk punya kewajiban sholat karena memang belum balik, kan kita ajakin mereka sholat, kita ajakin mereka puasa, bahkan kita iming-imingin, Dek, nanti kalau puasanya sampai sebulan, Papa kasih bonus. Oke, sehari 10.000 deh. Wih, siapa yang gak mau ngejar sampai lapor gitu, sampai kayak begitu. Kalau kita menjadi orang tua yang tidak baik, maka kita tidak melakukan itu tuh. Nah, gak usah sholat sekarang, nanti aja deh nunggu balik. Nah, gak usah puasa sekarang, nunggu nanti aja kalau udah balik, sudah wajib puasa, baru puasa. Nanti nunggu sholat kalau udah balik, kalau udah kayak begitu. Di saat udah balik beneran, Masya Allah, susahnya minta ampun tuh. Pasti orang tidak pernah kita ajarin, sholat gak pernah kita ajarin, puasa kita tahan-tahan, gak usah puasa sekarang, nanti aja, belum wajib ya. Maka di saat kita nih punya gaji bisa jadi belum sampai nisab, apakah salah kita keluarkan zakatnya? Ini seperti anak kecil ini. Boleh banget kita keluarkan zakat 2,5%, bahkan tambahin. Jangan puas dengan 2,5% sebagai ikhtiar menanti keikhlasan kita. Kalau kita nanti udah gede nih, punya rizki gede, baru kita bayar zakatnya. Karena sebelumnya kita nggak pernah bayar zakat, nggak pernah bayar infak, rasanya berat, nggak ikhlas gitu. Misalnya dulu gaji kita 1 juta, ya kan, belum capai nisab tuh. Nanti aja deh kalau udah nyampe nisab. Kan kalau 1 juta 25, ya kan, 2,5%-nya 25, 2 juta 50.000, udah mulai agak berat nih. 3 juta 75.000, 4 juta 100.000, udah agak berat nih, 100.000 gitu. Apalagi gaji kita udah 10 juta 250.000, gede juga ya, sangat gede. Karena kita waktu pas kecil nggak pernah nyisihin. Jadi kita akhirnya waktu pas gaji kita udah gede harus dikeluarkan 250.000. Sayang nih, lumayan buat gaji tukang cuci. Akhirnya mikirnya ke situ lagi, bahwa itu ternyata bukan uang kita. Maka di saat kita, ini saya sering ngasih doa juga nih, kalau orang yang pengen sedekah, kan kalau pilihannya begini, lebih baik mana Ustaz? Sedikit tapi ikhlas daripada banyak gak ikhlas. Bagusnya mah banyak dan ikhlas. Ya karena kita nggak pernah ngerasain aja ya. Karena kita ya mungkin jarang kita melakukan itu, maka kita tidak pernah mendapatkan surprise dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa-biasa aja, normal-normal aja. Kita kerja, ya memang kita ngelamar kerjaan, kita majuin, dipanggil, tes. Ya begitu, semua orang juga kayak begitu, ya kan? Maka harapan saya dengan motivasi zakat ini, udah ikhlas gak ikhlas sekarang tunaikan. Nanti lama-lama ikhlas sendiri. Maka doanya Allahumma paksain. Loh iya. Kalau gak dipaksain kapan kita mau gitu? Kalau kita ngitung-ngitung tadi, saya bilang kalau kita sering ngitungnya gak keluar-keluar. Kebanyakan ngitung, keseringan ngitung, maka banyak orang yang beralasan, saya susah Ustaz, ngitung zakat saya, ribet. Kata siapa ribet? Zakat dari dulu 2,5%, nggak ada yang ribet. Kalau yang ribet emang dibikin-bikin sendiri. Karena kemudian ada 10 juta 250.000, jadi nggak genap nih, jadi nggak 10 juta gitu. Ya begitu. Bahkan kalau perlu nih, ya. Kalau kita zakatnya udah tutup mata kita keluarkan, kita tambahkan lagi, nggak puas nih 2,5%, cuman sebegitu doang. Tambahin 250.000 lagi, 5%. Kalau perlu jangan puas di angka itu, tambahin lagi 10%. Kitanya aja yang sering ngitung. Ada hadis yang menyebutkan kita jangan hitung-hitungan untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita ngitung, Allah juga akan ngitung rezeki yang akan diberikan kepada kita. Udah normal, banyak orang yang hari ini normal bahkan abnormal. Normalnya itu gimana?
Kita kan udah tahu semua gaji kita berapa sih, sama lah kita udah tahu. Akhir bulan kita dapat berapa, THR kita udah tahu, gaji kita naik kapan juga kita tahu. Awal tahun pol 10%. Gitu cara naik gaji. Ya. Ini saya ngasih gambaran. Kalau ada tukang ngerjain rumah saya, ini tukang borongan. Terus ada tetangga saya minta tolong, Mas, boleh minta tolong gak? Benerin keran saya, bocor. Tolong beliin tuh di depan, ini duitnya, ntar pasangin ya. Ini buat Mas. Waktunya sama, nih waktunya sama, nggak korupsi loh ya. Bahkan yang punya rumah ngomong sama kita, Pak, boleh nggak minta tolong sebentar tuh tukangnya lagi ngerjain di rumah Bapak, benerin ini saya, keran saya. Oh boleh, silakan. Dia nggak korupsi waktu, dia nggak tambahan beban yang berat. Secara rezeki dari saya dapat, dari tetangga saya dapat. Itu kalau nggak Allah yang ngatur, nggak bisa. Kalau Allah ngatur mah gampang yang urusan kayak begini. Bukan dengan cara yang tidak halal ya, mendapatkan rezekinya. Tetap dengan cara yang halal. Bahkan bisa jadi sehari ini di saya, misalnya hari ini kenainya 50.000. Karena dia butuh banget, cuman nggak nyampe setengah jam, bisa dikasih 100. Luar biasa. Hal demikian. Nah kalau sehari lebih sehari satu, selama kerja sebulan misalnya di rumah saya, separuh bulan deh dapat yang kayak begini. Subhanallah. Buat Allah ngatur kayak begini terlalu gampang. Kan kita pikirnya rizki gaji itu ya rizki kita. Udah segitu-gitunya, maka kita dapat, ya kita udah bisa ngitung gaji kita segitu. Tapi saat kemudian kita mau bersedekah, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan hadirkan rizki dengan caranya Allah yang luar biasa. Saya aja sampai kagum gitu ya, apa yang Allah berikan. Karena bisa jadi tidak semua amil pandai bersedekah. Saya mencoba dulu atas saran Ustaz Yusuf Mansur yang itu, saya praktekin. Waktunya udah habis. Belum. Setengah 2. Saya ceritain satu yang luar biasa. Ini bukan dalam rangka dia, tapi pengen memberikan motivasi buat kita semua. Pertanyaannya udah dijawab belum? Udah ya? Saya bilang Allah mau paksain kabur. Ya, karena nanti di saat kita sudah terbiasa bersedekah, wow, ringan tangan, maka udah kita nggak ngitung tuh. Udah nggak ngitung, enteng aja. Karena apa? Allah ngasihnya lebih cepat daripada kita ngeluarinnya. Ya kan? Allah itu lebih cepat menerima sedekah kita. Bahkan kita baru lihat udah diterima sama Allah. Kita baru mau bayar udah diterima sama Allah. Maka bisa jadi kita baru mau nyebut di dalam hati pengen sedekah, Allah udah ganti. Coba. Karena gak berani coba, maka gak pernah dapat surprise dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita dapat umroh, nabung biasa. Ya biasa orang punya duit, nabung 100.000, 200.000, ntar kekumpul bayar berangkat umroh, itu mah biasa. Semua orang kayak begitu. Orang dapat kerjaan, melamar, lulus sarjana, melamar, kirim lamaran, dipanggil, tes, wawancara, bla 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 bla, kemudian percobaan, semua itu mah semua orang kayak begitu. Tapi gimana jadi dosen tanpa ngelamar, jadi direktur tanpa ngelamar? Oh luar biasa. Dan saya merasakan itu. Para hadirin yang dirahmati Allah, di saat saya punya masalah dulu, ngadu sama Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz, saya ambil. Emang tahu saya ente ambil. Emang kenapa? Saya punya mobil, Ustaz. Apa masalahnya punya mobil? Namanya juga ambil, gajinya tidak seberapa waktu itu. Kira-kira 2004 saya beli mobil. Pengennya, namanya juga manusia pengen punya mobil, wajar pengen punya mobil. Gimana caranya? Datang ke leasing, datang ke
ini dealer, ya, akad kredit, DP-nya harus bayar, DP-nya aja ngutang, luar biasa. Biar biasa dapat mobil, DP-nya aja ngutang. Maka saya beli itu mobil dengan cara seperti itu. DP ngutang, cicilan 4 tahun, ya. Kalau dari gaji saya nggak cukup, maka apa ikhtiar saya? Sewain. Nanti rentalin, hasil rental buat bayar cicilan. Nah, gitu. Bayangan saya 4 tahun nyicil, 4 tahun saya punya mobil, tapi subhanallah 4 tahun kemudian bisa jadi udah rusak karena direntalin 4 tahun coba. Kayak apa orang pakai rental hari ini? Sebegitu dia pakainya, kita udah selesai, mobil balik ke kita, udah wayahnya rusak. Tapi waktu itu saya ikhtiar, namanya juga ikhtiar, 2 tahun tuh saya nyicil, ngos-ngosan nyicilnya. Karena usaha rental tuh luar biasa, resikonya banyak sekali. Pernah hilang 2 bulan, nggak dikembalin sama orang. Saya cari kemana-mana, ketemu sih alhamdulillah. Bawa polisi, bawa segala macam. Resiko rental. Pernah urusan dengan narkoba, mobil saya dirental, dipakai orang untuk narkoba. Ketangkep polisi, ditinggal di jalan tol. Urusannya yang punya mobil urusan lagi. Kitanya nggak ngerti, nggak paham apa itu narkoba. Urusan sama polisi. Iya, luar biasa. Tapi walaupun dengan permasalahan itu, 2 tahun saya bisa nyicil mobil walaupun dengan gali lubang tutup lubang. Maka saya bicara sama Ustaz, gimana caranya ini? Gimana? Ya ini saya punya masalah kayak begini. Ya udah, ente mau yang bayarin Allah atau mau bayar sendiri? Cicilannya masih 2 tahun kan? DP belum lunas kan? Iya, terserah. Mau dibayarin Allah atau mau bayar sendiri? Ya pengennya sih Allah yang bayarin Ustaz, biar gak susah. Benar nih? Benar. Mau? Gimana caranya Ustaz? Mobilnya sedekahin. Mobilnya sedekahin. Ini DP-nya belum lunas Ustaz. Ya gak apa-apa. Terus gimana? Iya gak apa-apa. Gimana ntar biar Allah yang selesaiin. Masih 2 tahun lagi Ustaz. Udah biarin aja. Udahlah biar Allah yang nyelesain nanti urusannya. Masih 2 tahun lagi sudah mendekatin. Udah empot-empotan lagi bayar 2 tahunnya itu sendiri. Saya lapor sama istri, Mah, kata Ustaz, biar urusannya beres, ini mobil sedekahin. Malah disemprot saya, dimarahin. Secara logika manusia nggak nyambung. Benar nggak nyambung, cek benar. Nggak nyambung. Maka di saat kemudian udah nego sama Ustaz, udah ente sedekahin aja. Yaudah gini deh Ustaz, mobil saya sedekahin, masih ada 2 tahun. Tolong Ustadz yang lanjutin ya cicilannya. Nego, biar Ustadz yang lanjutin, masih 2 tahun. Ustadz langsung berdiri. Kalau saya yang suruh lanjutin, bawa pulang lagi ke mobil, itu namanya bukan sedekah, itu namanya oper kredit. Subhanallah, oper kredit. Iya, tapi saya ngomong ke rumah dimarahin, ngomong di sini dimarahin, gimana ceritanya? Oke. Saya lapor sama istri saya, Mah, Mama redo nggak redo, Papa sedekahin. Bismillah, akad sama Ustaz Sumanzer, saya sedekahin itu mobil. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah, di bulan pertama, kan saya masih punya tanggungan 2 tahun. Ustaz kan bilang gini, suruh melanjutin itu, kalau saya yang suruh melanjutin namanya oper kredit. Udah, kalau mau tos-tosan, sedekahin mobilnya, DP-nya beresin, cicilannya 2 tahun, beresin juga. Pening waktu itu. Maka kemudian di bulan pertama setelah mobil kita sedekahin, tanggal 25, kan bayarnya setiap tanggal 27. Tanggal 25 udah pot-potan. Ya Allah, 2 hari lagi bayar cicilan, belum ada tanda-tanda. Ngeluh ke Allah. Maksudnya berdoa ke Allah. 27 pagi di bulan pertama yang saya harus bayar cicilan selama 2 tahun ke depan, Allah memberikan rezeki berupa bonus dari kantor saya waktu itu
dan diberikan tunai sejumlah uang yang harus saya bayarkan selisih. Subhanallah. Saya nggak percaya tuh. Masa bisa segini? Iya pasti. Kayak tahu gitu pengurus, padahal saya nggak cerita. Bos saya ini nggak cerita, saya nggak cerita. Masa cerita? Nggak cerita. Maka kemudian, alhamdulillah bisa bayar yang ditungguin setiap leasing kan jam 3 sebelum tutup. Kalau besoknya dibayarkan maka kita didenda kan gitu kan. Hari itu bisa bayar. Alhamdulillah ya Allah. Tapi masih 23 bulan lagi. 23 bulan lagi loh, nggak pendek. 2 tahun. 25 lagi. Ya Allah, pot-potan lagi. Ya Allah, tinggal 2 hari lagi. Gimana? Bulan kedua, karena teman-teman saya tahu waktu itu menjelang Idul Fitri, pada pulang kampung, saya diminta sama teman saya untuk mencarikan mobil rental karena teman-teman saya tahu kalau saya dulu punya rental. Saya bilang saya nggak punya mobil lagi sekarang. Udah pokoknya cariin, terserah deh mobilnya siapa kek. Pokoknya cariin, saya butuh sekian mobil, nanti saya bayar sebelum pulang. Masya Allah, saya cariin dapat dan saya dikasih fee-nya bahkan lebih dari saya bayar cicilan tanggal 27. Alhamdulillah ya Allah, masih 22 bulan lagi. Itu pot-potan dulu asli. Tapi di saat kemudian bulan kedua kebayar, bulan pertama kebayar, bulan kedua kebayar, saya yakin-yakinnya Allah pasti akan membayar 22 bulan berikutnya. Udah tenang aja, bismillah dah, kerja ya, tenangin, pikiran tenangin. Maka kemudian di bulan ketiga Allah menghadirkan, saya nggak tahu malaikat atau siapa, datang ke kantor saya untuk meminta saya pindah ke tempat pekerjaan yang dia tawarkan dengan gaji yang lebih tinggi, bahkan diberikan fasilitas yang jauh lebih hebat daripada saya waktu itu kerja. Saya lapor, bos, saya ditawarin nih kerja. Jangan, ini lagi bagus-bagusnya nih. Saya di Al-Azhar Bil Umat waktu itu. Al-Azhar Bil Umat baru umur 3 tahun. Dan alhamdulillah umur 3 tahun ini peningkatan cukup signifikan. Lembaga zakat yang baru ini alhamdulillah. Jangan keluar dulu. Iya deh, baik Pak, kalau gitu kalau nggak boleh keluar. Cuman saya ditawarin sih, kalau saya mau pindah gaji saya dinaikin, ya kan? Cuman saya ngomong gitu doang, enggak saya minta gaji saya dinaikin, enggak. Mungkin ngerasa kali ya Bang Mursa. Saya bilang, bahkan di sana saya disediain rumah. Ini yang ngelamar saya itu PT Freeport. Jadi lembaga zakatnya PT Freeport mengharap saya, karena melihat apa yang dilakukan di Al-Azhar Bil Umat naik cukup signifikan, saya diminta hijrah ke sana, dikasih gaji yang lebih tinggi, dikasih kendaraan, dikasih rumah. Kalau anak-anak mau ikut disiapin sekolahan, kalau istri mau ikut alhamdulillah, nggak ikut dicariin istri. Nggak ini bercanda. Subhanallah. Maka hari itu kemudian saya sampaikan, beberapa hari kemudian saya sampaikan kepada pengurus, dan saya ditahan tidak boleh, dan saya nurut, dan saya tidak jadi berangkat. Bahkan waktu itu KTP saya udah di fotokopi. Bapak, ini saya tolong siapin KTP hari ini, besok beberapa hari ke depan Bapak naik pesawat khusus dari Freeport yang di Halim, bukan dari Cengkareng. Saya udah disiapin pesawat dan boleh pulang pergi beberapa bulan, balik ke sini diongkosin semuanya. Ya Allah karim, ini orang beneran, saya lihat kakinya di tangan. Tapi kemudian ada yang luar biasa. Di saat kemudian orang ini akhirnya tidak kontak-kontak saya lagi. Kemudian pengurus yayasan membuat keputusan yang spektakuler menurut saya. Gaji saya naik hampir 100%. Buat orang biasa naik gaji, kita tahu awal tahun 10% udah segitu. Kalau kita normal ya, normal begitu udah si mana-mana. Tapi hari itu subhanallah saya juga kaget. Bahkan di bulan pertama, saya dulu kan punya mobil tapi nggak bisa pakai mobil karena mobil harus direntalkan, ya kan? Karena mobil harus direntalin. Tapi di bulan pertama juga saya nikmatin aja. Emang dulu juga nggak pakai mobil karena mobil harus direntalin, harus cari duit buat bayar cicilan.
Maka saya biasa-biasa aja. Dan subhanallah, kemudian pengurus Yayasan Al-Azhar membelikan saya mobil untuk operasional lembaga yang saya boleh pakai. Dulu saya punya mobil, tapi nggak bisa pakai mobil. Hari itu saya nggak punya mobil, tapi bisa pakai mobil. Bahkan di bulan pertama juga saya diminta oleh lembaga lain untuk menjadi konsultannya. Dan saya dikasih uang gaji bulanan, bahkan disediain juga 1 unit mobil yang boleh saya dipakai untuk aktivitas bahkan di Al-Azhar pun. Dulu punya mobil nggak bisa pakai mobil. Sekarang waktu itu nggak punya mobil, bisa pilih di antara 2 mobil. Subhanallah. Rizki itu ternyata nggak harus dimiliki, yang bisa kita pakai itulah rizki kita. Maka subhanallah, di saat gaji saya dinaikin, aman tuh 22 bulan ke depan. DP beres, alhamdulillah. Bahkan setelah itu Allah menganugerahkan saya dengan cara-cara yang lain, rizkinya Allah. Saya ditelepon suruh jadi dosen. Ya Allah, di mana-mana dosen mah S2 Pak. Ini saya belum, wah, sarjana aja belum kira-kira nggak beres gitu kira-kira, ya. Maksudnya dia belum S2 lah, S1 ditawarin jadi dosen. Pak, bukannya dosen itu harus S2? Iya, buat yang lain, buat Bapak enggak. Saya ngajar apa? Tetap tentang zakat. Orang ilmunya emang zakat, manajemen zakat. Siapa? Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya ngajar manajemen zakat. Kalau jadi dosen melamar biasa, S2 melamar jadi dosen biasa, tapi kita nggak melamar, ditelepon bahkan dipaksa. Bapak harus ngajar. Subhanallah. Kalau Allah sudah berkehendak kayak begitu caranya. Bahkan hari ini juga selain di Universitas Al-Azhar saya jadi dosen, juga di Syariah Economic Banking Institute saya juga ngajar sama manajemen zakat. Subhanallah. Saya dikasih kemudahan nulis buku dan menjadi bestseller juga di Gramedia, jurus menghimpun fulus manajemen zakat berbasis masjid. Saya baru ngeluarin 1 buku lagi, Moza motivasi zakat, full multivitamin pembangkit semangat zakat dan sedekah. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah masih Allah Akbar. Gitu deh. Ini bagian dari mudah-mudahan memotivasi kita semuanya, ya. Sedekahnya itu yang keren gitu, yang gede gitu. Nah, kan dulu waktu itu saya sama Ustaz Yusuf Mansur kan dipaksain. Kalau saya tidak dipaksakan dan tidak mau saat itu, mungkin nasib saya tidak sebagus hari ini. Belum tentu saya ditawarin jadi dosen, belum tentu saya dijadiin ini. Sekarang subhanallah, Allah memberikan kemuliaan dan keberkahan buat saya dan keluarga saya. Baik. Oke, baik. Subhanallah. Betapa bermanfaatnya zakat dan infak ya untuk kita semua, baik di dunia maupun akhirat. Semoga dengan kajian kali ini kita menjadi lebih termotivasi untuk menambah jumlah zakat dan infak kita. Allahumma amin amin amin. Baik, kita tutup kajian kali ini dengan bacaan hamdalah. Langsung aja closing kalau mau sedekah sekarang. Iya, ntar pulang aja udah lupa lagi. Kemana sih sini? Udah sampai di meja masing-masing, nggak semangat lagi deh.